Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Bursa Efek Indonesia ke hari ini kembali kedatangan satu emiten baru, yakni PT Esta Indonesia Tbk atau dengan kode sahamnya NEST atau NES. Perusahaan eksportir sarang burung walet ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia usai menyelesaikan seluruh tahapan IPO dengan melepas 20% dari modal store dan ditempatkan pasca IPO. PT Esta Indonesia Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham NEST usai menyelesaikan seluruh tahapan penawaran umum perdana saham atau IPO. Perusahaan eksportir sarang burung walet ini melepas sebanyak 822,5 juta saham dalam IPO dengan harga Rp200 per saham. Dengan demikian, perusahaan menargetkan mampu memperoleh dana IPO hingga Rp164,5 miliar. Emiten sektor consumer non-cyclical tersebut melepas 20% dari modal disetor dan ditempatkan pasca IPO. Adapun PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran saham perdana Esta Indonesia. Dalam prospektus yang diterbitkan sebelumnya, manajemen Esta Indonesia menyatakan akan menggunakan 7,57% dari dana hasil IPO untuk belanja modal. Dalam hal ini, perusahaan berencana membeli 6 bidang tanah dan bangunan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh perseroan sebagai rumah sarang burung walet yang berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah. Selanjutnya, sekitar 18,93% dana IPO akan digunakan oleh perseroan untuk penyetoran modal kepada entitas anak yaitu PT Tunal Esta Indonesia atau TEI. Dana ini selanjutnya akan digunakan PT TEI sebagai belanja modal untuk pembelian 6 bidang tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai kantor operasional PT TEI. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan IPO PT Esta Indonesia Tbk atau NES sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Bapak Johan Prasetyo Santoso, beliau adalah Komisaris Utama PT Esta Indonesia Tbk. Kemudian juga ada Pak Hu Anton Siswanto, Direktur Utama PT Esta Indonesia Tbk. Selamat pagi nih, Pak Johan juga Pak Anton. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Pras. Salam sehat. Sehat, selamat. Baik, terima kasih dan kami ucapkan selamat juga ini karena sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia per hari ini begitu ya Pak Anton, Pak Johan. Nah, tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu juga kepada pemirsa Pak Anton nih terutama terkait dengan profil perusahaan Esta Indonesia begitu. Silakan. Ya, perusahaan ini kami dirikan sudah 24 tahun yang lalu. Kami bergerak di usaha sarang burung walet, yaitu di lebih ke perdagangan, pemprosesan dan ekspor sarang burung walet. Kami juga bergerak dalam budidaya burung walet juga. Ya, jadi ini perusahaan keluarga awalnya, didirikan dengan istri saya. Ya, dan sampai sekarang pabrik kita ada di Terboyo di Semarang. Yes. Baik, itu dia berarti sudah 20 tahunan begitu ya Pak ya, beroperasi. Ya, tepatnya 24 tahun. Wow, luar biasa sekali. Lantas bagaimana dengan perkembangan bisnis Esta Indonesia nih kalau juga bisa disampaikan kepada pemirsa setelah 24 tahun perjalanannya dari awal begitu, kemudian bagaimana dengan pangsa pasarnya? Tadi juga ada katakan ada yang diekspor begitu ke luar negeri. Iya, memang di tahun 93 kita sudah setelah saya sekolah selesai memulai bisnis ini, yaitu hanya memulai dari kecil-kecilan, bahkan dari garasi rumah orang tua saya. 93 kita hanya mempekerjakan puluhan karyawan dan ekspor kami hanya puluhan kilo. Jadi selang 10 tahun 2013 tahun 2000 kami sudah bisa mengekspor kira-kira ratusan kilo lah ya. Tahun 2013 kami berkembang lagi, kita berhasil mengekspor kurang lebih 3 ton sarang burung. 3 ton? 3 ton ya. Dan
Tahun lalu kita hampir 30 ton. Jadi memang kalau dilihat ke belakang 30 tahun ini memang kita berkembang cukup pesat. Betul, itu luar biasa sekali. Dari 2 kg ekspor kemudian berkembang jadi sekitar 3 ton, sekarang 30 tonan begitu ya untuk eksportasinya. Nah ini bicara mengenai kerjasama bisnis, mungkin Pak Johan juga bisa menjelaskan lebih jauh begitu. Bagaimana dengan upaya-upaya perseroan, kolaborasi dengan siapa saja mungkin bisa disampaikan ini Pak Johan. Ya. Jadi perseroan punya hubungan baik dengan banyak pihak, ya, terutama kita punya hubungan dengan importir dari Tiongkok yang merupakan itu pasar terbesar kami dan juga merupakan pasar terbesar dari ekspor sarang burung walet Indonesia. Dan kebetulan importir yang ada di Tiongkok itu adalah satu perusahaan yang juga terbesar di sana di Tiongkok dan sudah listed di bursa saham Hong Kong. Itu. Nah itu memang kami perlu bekerja sama dengan pasar ya, terutama pelaku pasar untuk mendistribusikan produk-produk dari PT Esta Indonesia ini. Gitu. Berarti pangsa pasar tujuan utama adalah Tiongkok begitu ya? Betul, betul Pak. Ya. Baik, nah lantas bagaimana dengan jaringan bisnisnya selama ini begitu? Ekspansinya apakah memang fokus untuk ekspor ke negara Tiongkok saja atau sebenarnya banyak juga nih yang meminati produk-produk dari sarang burung walet Indonesia? Ya. Pak Johan. Sebenarnya nggak hanya Tiongkok, cuman kebetulan memang secara nature sarang burung walet ini kan Asia ya, khususnya Asia pada umumnya, tapi memang paling besar saat ini di Tiongkok. Ya, tapi kalau pasar kami nggak hanya Tiongkok, ya kami ada ekspor PT Esta ini ada ekspor ke Australia, ke Amerika juga, ke Jepang. Ya banyak negara yang lain juga. Ya. Baik, berarti cukup banyak ya peminatnya ya terkait dengan produk sarang walet Indonesia begitu tentunya. Betul, cukup banyak. Dan memang akhir-akhir ini kan produk kesehatan kan memang naik daun ya. Sejak COVID dan lain-lain memang itu, dan sarang burung walet ini memang terkenal untuk kesehatan juga. Mungkin bisa ditambahkan juga nih, Pak Anton, sebenarnya fungsi ataupun kegunaan dari sarang burung walet kalau memang tadi digunakan untuk sejumlah industri ya, salah satunya tadi yang sudah disampaikan Pak Johan adalah industri kesehatan begitu. Ini apa sih yang pemanfaatannya begitu? Untuk fungsi sarang burung walet sendiri itu sudah lebih ke juga bisa dianggap sebagai obat, makanan kesehatan seperti jamu, juga bisa dianggap sebagai barang mewah di Tiongkok sana. Jadi secara saintifik memang kita juga bisa menemukan fungsi-fungsi kesehatan di situ, yaitu mengandung sialic acid yang tinggi, bagus untuk epidermal growth, juga saat COVID kemarin sarang burung tidak mengalami penurunan penjualannya, malah tambah laris, gitu. Jadi diyakini bahwa itu juga menambah imunitas tubuh dan secara natural ya, dan itu dan sangat dipercaya oleh warga Tionghoa yang di Tiongkok sana sebagai suatu makanan atau suatu suplemen yang sangat berguna untuk tubuh. Lantas bagaimana posisi dari Esta Indonesia sendiri dan persaingan bisnisnya kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Johan Prasetyo, Komisaris Utama PT Esta Indonesia Tbk, dan juga Bapak Hu Anton Siswanto, Direktur Utama PT Esta Indonesia Tbk. Baik Pak Anton, mungkin bisa dijelaskan kalau memang tadi 24 tahun sudah berkecimpung dalam industri yang bisa dikatakan sarang burung walet memang menjadi andalan Indonesia ya, ini cukup banyak begitu ya dari sisi komoditas yang menjadi andalan juga saat ini, dari 2 kilogram, 3 ton, 30 ton eksportasi sarang burung walet ini. Lantas bagaimana posisi Esta Indonesia saat ini begitu di industri yang Anda sudah geluti 24 tahun ini Pak Anton? Ya, syukurlah ya. Selama ini kita akhirnya bisa menjadi salah satu yang 3 besar eksportir Indonesia. Dan kami juga merupakan perusahaan pertama yang bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Tentunya perusahaan kami bisa mencapai ke posisi ini
akan harus menerapkan good corporate government juga. Iya. Ya. Betul. Kedepannya kita juga berharap tetap bisa berkembang karena potensi pasar di sarang burung di dunia masih besar, yaitu 1.400 ton per tahun ekspor Indonesia. Jadi saya pikir masih banyak ruang untuk perseroan kami bisa berkembang. Baik, ini menarik. Lantas apa yang melatar belakangi kalau memang Anda katakan sudah menempati posisi 3 besar eksportir sarang burung walet Indonesia begitu untuk akhirnya memilih nih menjadi perusahaan tercatat dan melantai di pasar modal? Ya, pada umumnya perusahaan walet di Indonesia itu umumnya tidak terbuka. Jadi kalau saya bisa bilang bahwa awalnya kebanyakan mereka adalah perusahaan rumahan atau mungkin UMKM gitu ya. Nah, dengan IPO-nya PT Esta ini membuktikan bahwa perusahaan walet Indonesia yang dikenal sebagai sebagai industri yang tertutup bisa naik kelas dan ada transparansi di sana. Kita menuju IPO supaya perusahaan ini bisa sustainable, bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk semua stakeholder yang ada di perusahaan kami. Oke, itu dia latar belakang ya perusahaan akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat. Nah, lantas Pak Johan, bagaimana dengan respon dari para investor sendiri menjadi salah satu mungkin pelopor lah ya dari industri sarang burung walet yang melantai di pasar modal di tanah air ini? Silakan ini Pak Johan. Ya, terbukti responnya sangat positif ya. Pak Johan. Karena kelebihan permintaannya kemarin sampai hampir 140 kali itu. 140 kali. 140 kali oversubscribe. Iya, terima kasih juga ke seluruh investor yang percaya kepada NES ini. Itu dia. Ini sampai 140 kali berarti memang ini menjadi salah satu inovasi lah dalam artian yang sudah disampaikan pasar modal begitu menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik begitu ya sarang burung walet dengan eksportasi tadi 30 ton begitu ya. Bagaimana dengan penggunaan dana IPO nih Pak Johan? Mungkin juga bisa sedikit begitu disampaikan apa saja sih nanti penggunaannya karena kan dana segar ini tentu bisa digunakan untuk ekspansi ke depan. Ya. Terutama setelah dipotong biaya emisi ya. Jadi penggunaan dana IPO itu adalah untuk pembelian rumah sarang walet baru untuk perusahaan. Karena kalau menambah kepemilikan rumah burung walet ini akan mengurangi HPP. Jadi akhirnya akan berdampak bagus untuk profitabilitas ya ke depannya diharapkan begitu. Ya, selain itu juga kita ada investasi ke entitas anak yang mana untuk pembangunan pabrik ya untuk produksi, jadi menambah kapasitas pabrik tentunya diharapkan meningkatkan penjualan dan sisanya untuk modal kerja operasional. Itu dia. Strategi apa yang sudah disiapkan dengan dana segar nih Pak Anton? Bagaimana Anda melihat begitu? Karena kan ini tadi sudah disampaikan Pak Johan untuk membuat lagi atau membeli lagi lahan gitu untuk sarang burung waletnya. Sebenarnya ekspansinya masih terbuka lebar, kemudian apakah hanya terfokus di dalam satu daerah seperti sekarang saja, misalnya di Semarang begitu tadi Pak ya? Nah itu apakah akan dikembangkan di daerah lain kah atau bagaimana? Oh ya, kalau untuk pabrik sih memang kita tidak hanya di Semarang saja, kita akan pabrik baru kami ada di Demak, dan tentunya perkembangan kita juga tidak hanya di pabrik tapi di lebih ke hulu juga, di mana rumah-rumah burung kami juga ada di Sulawesi, dan itu rencana kami akan menambah terus ya. Berarti sebenarnya masih luas ya daerah-daerah Indonesia yang bisa disasar begitu ya Pak Anton untuk menjadi mungkin rumah bagi burung waletnya sendiri begitu. Oh iya, masih banyak daerah-daerah potensi yang akan berkembang untuk sarang burung walet ya. Tidak mengandalkan sentra-sentra burung walet lama lagi. Oke, baik. Lantas bagaimana dengan target kinerja di tahun 2024 ini pasca IPO? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Anton, Pak Johan. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Johan Prasetyo, kemudian juga Pak Hu Anton Siswanto dari Esta Indonesia Tbk. Baik, Pak Johan, bicara mengenai target kinerja tahun ini, tadi raihan 160-an miliar rupiah begitu yang akan digunakan tadi untuk melakukan ekspansi di beberapa wilayah lah, kalau memang ini menjadi salah satu komoditas unggulan juga nih untuk eksportasi Indonesia. Lantas bagaimana target tahun ini, kemudian berapa persen target pertumbuhan pendapatan, kemudian juga laba bersih di tahun 2024 pasca IPO, Pak Johan? Oke, kita optimis. Kita punya target pertumbuhan pendapatan penjualan itu sekitar 10% kurang lebih. Ya, untuk profitabilitas kita optimis di angka 15%. Ya. Baik, range-nya ya 10%-an ya. Kemudian untuk profitabilitasnya di 15% begitu di tahun 2024 ini. Nah, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan sendiri. Nah, ini Pak Anton mungkin bisa menjelaskan lebih jauh begitu. Apa sih yang mendorong kinerja nantinya nih untuk perseroan ke depan? Ya, faktor yang mendorong penjualan tentunya kita harus membuka pasar-pasar baru, pelanggan-pelanggan baru di China pun non China ya. Tentunya masih banyak pasar lain yang bisa kita kembangkan, dan juga untuk mendorong profitabilitas kita juga akan menambah sumber daya supply kita sendiri. Yaitu mungkin yang paling menguntungkan adalah rumah-rumah burung ya, gitu. Baik, tapi kalau kita lihat tantangan terbesar bicara mengenai industri sarang burung walet begitu, mengingat ini kan burung yang ya kita tahu lah hewan yang kita tidak bisa atur seperti mungkin produksi lainnya begitu di industri lainnya. Ini bagaimana Anda melihat tantangan apa sih yang mungkin selama ini juga masih mengiringi begitu perjalanan dari perseroan selama 24 tahun? Yang tantangan yang paling ada sekarang ini adalah pelemahan ekonomi Cina mestinya. Lebih kepada global berarti untuk saat ini. Ya. Itu yang kita rasakan sekarang ini ya. Beda dengan tahun lalu, malah beda dengan waktu Covid lalu. Malah itu menjadi kenaikan penjualan yang cukup besar, gitu Pak. Ya. Strategi ke depan apakah akan mencari pangsa pasar baru? Mungkin kita mengembangkan mungkin negara-negara lain begitu untuk sarang burung walet kita? Ya, tentunya seperti itu. Yang seperti tadi saya katakan, kita akan mengembangkan pasar lain dan juga pelanggan-pelanggan yang potensial di Tiongkok sana juga. Udah ada yang dibidik belum Pak kira-kira nih Pak? Ya, ada yang sangat potensial juga ada ya. Nah, untuk pangsa pasar lokalnya, domestiknya nih bagaimana? Dan pemanfaatnya seberapa besar? Kemudian demand-nya juga sama tidak sih dengan kebutuhan ekspor? Iya. Untuk sarang burung awalnya memang dikonsumsi oleh etnis Tionghoa ya, gitu ya. Jadi tapi saya melihat dengan beberapa produk nasional yang menyediakan sarang burung yang sudah siap makan, kelihatannya pasar ini mulai tumbuh juga di Indonesia. Ya, kita berharap kita juga punya pasar sarang burung di Indonesia sendiri. Tantangan dari sisi manajemen ini mungkin Pak Johan apa yang bisa kita lihat dengan tadi? Berarti faktor global, pelemahan ekonomi di negara tujuan ekspor ini kan jadi tantangan tersendiri nih. Nah, ini dia inovasi, strategi apa saja yang mungkin sudah dipetakan oleh Esta Indonesia, Pak Johan? Iya. Jadi perseroan sudah mempersiapkan untuk memperluas jaringan, ya, terutama ke negara-negara yang menjadi target tujuan ekspor kita. Iya, jadi lebih ke situ dan tentu secara manajemen kita juga saya sebagai komisaris utama ya, jadi mengawal untuk langkah-langkah ke depan, planning yang ada ini bisa terlaksana sehingga bisa tercipta juga good corporate governance. Ya, itu yang kita persiapkan gitu. Kita sudah siapin. Nah kalau kita bicara mengenai pangsa pasar lokal lah, kalau memang ini menjadi andalan, ini daerah mana saja sih yang selama ini menjadi penopang dari sisi penjualan, kemudian pemasaran produk-produk sarang burung walet dari Esta Indonesia nih Pak? Ya, untuk lokal. Ya, untuk lokal tentu kita menyasar seluas mungkin seluruh Indonesia ya, tapi terutama pasti kota-kota besar. Kota-kota besar. Iya, kota-kota besar. Baik, terakhir harapan Anda bagaimana kalau misalnya melihat tantangan global ini masih menjadi kendala, kemudian tadi upaya untuk mencari pangsa pasar baru ekspor kita begitu Pak Anton? Anda melihat cukup optimis begitu untuk ke depan begitu, apalagi dengan raihan dana segar tadi? Rasanya Indonesia sebagai eksportir terbesar dan dari nature sarang burung sendiri yang tidak bisa diternak, kita tentunya cukup optimis bahwa
sarang burung ini akan menjadi andalan ekspor Indonesia dan penghasil devisa yang cukup besar. Oke, Pak Johan, bagaimana Anda melihat prospek dari perseroan ke depan begitu pasca IPO? Ya, prospeknya bagus dan positif ya, sangat positif. Ya, terutama industri sarang burung walet ini kan berkontribusi cukup besar untuk tadi itu dikatakan devisa, juga kontribusi dalam tenaga kerja itu luar biasa karena ribuan orang nih di PT Esta Indonesia saja ribuan orang, belum di pelaku industri yang lain ya. Itu ratusan industri ribu turunannya orang. Begitu ya. Iya, hitung tuh antara 125.000 orang yang terlibat di lini rantai produksi dari hulu ke hilir. Yes. Wow, itu dia berarti penciptaan lapangan kerja dengan ekspansi bisnis yang terus dilakukan oleh perseroan, berarti potensinya untuk menyerap tenaga kerja lagi di daerah akan lebih besar tentunya begitu ya, Pak Johan Panton. Baik, sukses terus untuk perseroan yang hari ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Selamat sekali lagi kami ucapkan ke Pak Johan juga Pak Anton, dan selamat juga Terima kasih, dan sukses selalu begitu. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya di mana OJK wajibkan bank masuk ke dalam anti scam center. Kami segera kembali.